Ketika sebuah pondok pesantren tidak punya payung hukum untuk melindungi pesantrennya dan pengasuhnya yang telah berikhtiar sekuat tenaga mengurangi jumlah misalnya. Tapi karena namanya musibah, itu mungkin dari satu pintu kita tutup, dari pintu yang lain terbuka. Adakah payung hukum yang bisa melindungi pesantren ketika pesantren sudah menerapkan apa yang disebut oleh dokter tadi? Itu yang pertama. Sebab ini taruhannya adalah nama baik pesantren, dan naudzubillah kalau pengasuhnya harus bawa sarung ke lapas kan gimana? Itu yang pertama. Bawa celana boleh. Jangan sampai terjadi seperti itu maksud kami. Kami hanya butuh payung hukum. Yang kedua, semua santri yang akan kita datangkan tentu dalam satu komando Gus Wafi di bawah majelis pengasuh dengan jumlah yang berangsur seperti tadi itu sangat ideal sekali. Tapi kemudian ada permasalahan tentang surat keterangan sehat atau rapid test atau PCR. Itu kalau tidak bekerja sama dengan pemerintah kayaknya susah. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Maka biasanya pesantren itu agak naif kalau membeda-bedakan kasta, membeda-bedakan penghasilan. Dan ini belum ada rumusannya. Karena rapid test itu juga berlaku hanya durasinya 3 hari. Tadi kan sudah ada gambaran sedikit bagaimana kemudian pesantren bersanding dengan virus yang ada, strategi yang harus ditata oleh pesantren. Jenengan mengko kula aturing unjuk rumiyin. Barangkali ada beberapa peserta yang kemudian ingin mengeluarkan semua unek-uneknya. Oke, sebelum saya lanjutkan ya. Monggo. Monggo. Monggo, kula aturi. Sesi ini kita buka 3 pertanyaan dulu. Gus Khalid, Gus Yahya, yang estri monggo. Yang estri. Ada satu lagi monggo. Ada 3, kita buka nanti sambil menunggu beliau mempersiapkan istirahat. Ada Gus Khalid Mas'ud, Gus Khalid Mas'ud, ya. Kemudian disusul Gus Yahya Husnan, kemudian ada lagi sinten wengking. Siapa itu? Oh, Gus Sifa. Monggo, Gus Khalid rumiyin. Terima kasih. Gus Khalid ini pengasuh Ribat Asalma dari Tabras, Baru Ulum. Terima kasih ilmu yang sangat bermanfaat dari Dr. Supriyanto terkait dengan pelaksanaan atau new lifestyle di pondok pesantren. Tadi ketika nanti santri itu dimasukkan, yang harus kemudian disiapkan oleh pesantren itu yaitu mematuhi protokol COVID-19. Saya kira kita sama-sama mengetahui di pondok pesantren itu untuk masalah cuci tangan itu agak mudah. Yang mungkin sulit itu adalah ketika anak-anak itu menjaga jarak. Apalagi saat tidur, kadang-kadang di pesantren itu kamar 2 kali 2 meter itu isinya 20. Terus tidurnya itu gerombolan, apalagi yang satunya ngiler, yang satunya kena ngiler apa itu nanti terus bagaimana ini? Apakah kemudian anak-anak santri itu ketika ngaji juga harus pakai masker? Terus bagaimana santri itu
ketika dia, kalau di pondok pesantren Bahrul Ulum ini anak itu sekolahnya di luar Pak Dokter. Ketika keluar sekolah di luar kemudian masuk lagi ke pesantren, itu bagaimana cara kita untuk melakukan new normal style ini. Kemudian yang kedua diantaranya untuk menanggulangi atau mencegah COVID-19 ini, saya kira saya sangat setuju terkait dengan adanya single data, dibentuknya gugus pesantren, gugus COVID ya. Tapi yang permasalahannya di sini itu mungkin ini adalah PR dari yayasan. Selama ini kita masih belum punya single data itu. Jadi data di ribat-ribat sekolah belum integrasi sehingga untuk mempermudah untuk ini. Saya kira itu dua ini yang penting. Apabila yang terakhir, yang ketiga, menurut dokter sebaiknya kalau yang sekarang ini kita kan lagi menunggu ada tahun ajaran baru itu di Diknas itu mau ada, masih belum ada keputusan. Sangat mungkin ada misalnya dari Ikatan Dokter Anak itu mengajukan pada pemerintah memohon agar memulai tahun ajaran baru itu Januari. Bagaimana menurut Dr. Supriyanto yang memang sudah mendapatkan penghargaan dunia itu mengatasi yang semacam ini, sebaiknya itu gimana? Saya kira ini, terima kasih. Matur suwun. Gus Yahya, monggo dilanjut. Dalam sekalian manggi. Insya Allah sami pertanyaan. Insya Allah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya. Pertama saya menyampaikan amanat. Yahya Husnan. Ya. Pertama saya menyampaikan amanat dari Abah Jamal. Beliau tadi pagi kepada saya menyuruh kepada segenap panitia dan pengurus yayasan minta maaf enggak bisa hadir. Beliau sangat kepingin datang sebetulnya, tapi karena usia sehingga enggak bisa hadir. Sehingga beliau kepada saya minta supaya direkamkan malam ini dan besok insya Allah akan beliau dengar di dalam beliau Abah Jamal. Yang kedua, saya sebelum datang ke sini tadi pagi sudah membaca New Normal Live Pesantren. Di situ ada keterangan bahwasanya pesantren kalau siap mendatangkan santri maka harus punya satu kamar 3 kali lipat dari sebelum pandemi. Yang kedua punya ruang belajar 3 kali sebelum adanya pandemi. Ini kalau kita praktekkan ya nampaknya kesulitan. Tidak mungkin kita akan membuat 3 kali pondok yang sudah ada. Tapi di belakang itu ada catatan akhir untuk karena keterbatasan ruang, kelas dan kamar, maka disiasati dengan pembatasan jumlah santri yang datang ke pesantren. Misalnya, pertama yang datang itu adalah dari tingkat MTS. Yang kedua nanti tingkat MA. Ini dari New Normal Live Pesantren. Yang saya tanyakan, di pondok-pondok kami itu kebanyakan ruang kamar itu 4 kali 4, sehingga hanya 16 meter. Nah itu idealnya itu ditempati berapa anak? Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah nanti kalau anak datang ke pondok
itu apakah perlu diisolasi dulu baru ke kamar ataukah langsung bisa ke kamar? Kalau toh andai kata harus kita isolasi dulu, nanti dari pengasuh itu apa yang harus dikerjakan kepada anak-anak santri yang datang. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Sifa, monggo. Gus Sifa, Sekretaris Umum Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Pertama, sudah disampaikan oleh Gus Khalid dan Gus Yahya tentang pola new life normal di pesantren. Yang perlu saya tanyakan pertama bahwa sasaran langsung pada teknis yang perlu kami mendapatkan pandangan dari Pak Dokter tentang Pondok Tambak Beras ini kan kurang lebih 11.000 santri. Kemudian areanya hampir semuanya tersebar merata satu desa luasnya. 5 atau 6 gang. Artinya tidak satu wilayah tertutup terintegrasi. Ini terkait dengan orang yang berjualan, pintunya juga sangat banyak, orang yang lalu lalang juga sangat terbuka. Lah, bagaimana ini menyesuaikan dengan teori yang panjenengan sampaikan? Memang mungkin kalau tertutup wilayahnya mudah. Kita menyiapkan fasilitas prasarana mulai ditata dengan era baru. Tapi kalau pintunya sangat terbuka, area Pondok Tambak Beras ini adalah wilayah yang sangat menyatu dengan masyarakat. Nah, ini satu mohon pandangannya, itu yang pertama. Karena ini kaitannya dengan kami di Bahrul Ulum akan mendatangkan santri dan itu sedang digodok terus bagaimana teknisnya. Mungkin kedatangan teknisnya bisa kita laksanakan, aman dari COVID, sudah di pondok, nyaman dan selamat. Tapi kelangsungan selanjutnya ini apakah ada jaminan pandangan yang jitu tentang yang jualan kemudian juga harus jualan, yang guru dari luar Tambak Beras juga harus datang untuk mengajar, dan banyak hal. Itu yang pertama, kami mohon pandangan dari Pak Dokter yang jitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mewakili dari pemikiran angan-angan para peserta juga, kalau memang bahwa teori yang benar yang jenengan sampaikan adalah kurva atau penemuan positif yang banyak, itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang negatif. Artinya yang selama ini pemerintah menyampaikan positif semakin tambah itu kurang bagus dari sudut pemerintah ataupun sudut sosial. Kalau memang panjenengan punya teori bahwa yang terbanyak ditemukan itu justru bagus karena itu untuk mendeteksi pengobatannya, nah, sebaiknya mungkin kami mengusulkan Ikatan Dokter Indonesia itu harus menyampaikan ke pemerintah supaya penyampaian yang tiap hari jubir COVID itu seakan-akan malah mencemaskan masyarakat. Sehingga harus disebarkan, temukan sebanyak-banyaknya, nanti kita obati. Itu saya kira tugas ID untuk menyampaikan pemerintah supaya paradigmanya membuat masyarakat nyaman, tidak kemudian takut. Mungkin dua hal itu kami mohon pencerahannya. Terima kasih. Matur suwun, ada Gus Khalid, ada Gus Yahya, ada Gus Sifa. Melihat dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, mungkin ini juga dirasakan oleh banyak pemangku pesantren. Di beberapa pesantren yang lain mungkin juga mempunyai hal yang sama, unek-unek yang sama, persoalan jaga jarak, bagaimana kemudian ruangan kamar yang 4x4 yang kemarin dihuni anak 25, sementara hari ini harus berjaga jarak, bagaimana tempat belajar, bagaimana kemudian teknis kedatangan santri, pasca kedatangan santri, pengelolaannya kayak apa, bagaimana yang pesantren pintu gerbangnya banyak, interaksi dengan masyarakat juga intens. Ini mungkin juga bisa dirasakan atau yang dirasakan oleh banyak pesantren. Insya Allah 3 pertanyaan ini nanti menunggu jawaban panjenengan dan akan bisa melegakan beberapa
para Gus, para Kiai yang ada di tempat masing-masing yang nggak bisa hadir di ruangan ini. Matur suwun, monggo Dok kula aturi. Oke, matur nuwun kasih. Jadi pertanyaannya dari Gus Yahya, kemudian tadi dari Gus Khalid, itu sebentar lagi nanti terjawab, karena belum. Nah, jadi ya itu tadi pirsa sadurunge winara. Aku lek ngaji karo para yai iki aku yang ngene lho, mesti akhirnya keteleye. Pirsa sebelum wiraya yang habis hampir tak sampai dipotong marune baik ditanyakan. Terus kemudian nanti sebentar lagi nanti akan terjawab, saya ambil slide berikutnya. Kemudian mengenai penemuan itu, saya rasa itu nanti ranahnya IDI ya. Kebetulan saya juga Dewan Pakar IDI Cabang Provinsi Jawa Timur. Mungkin saya sampaikan ke teman-teman. Nanti moga-moga IDI juga bisa menyampaikan. Tapi kalau menyampaikan tok ora direken nggak beliau lorati mbora ya bene kan ngono ae. Dan saya juga nggak tahu sudah berapa orang yang menyampaikan hal ini gitu. Dan teori saya ini juga belum pernah ada orang yang nyari saya untuk membantah saya. Gitu. Dan kenapa? Karena selain memang itu, saya buktikan di Tulungagung di tempat di wilayah yang menjadi tanggung jawab saya sendiri. Darah merah, bilangnya orang jangan ke Tulungagung. Gitu. Tapi kemudian saya kan punya peta tadi itu, kono aman kan itu. Nah, tapi di sana itu kalau penjenengan tidak sana, jenengan pirsani. Pasien COVID itu adanya di rumah sakit apa di ruang istirahat? Di ruang istirahat ada rusunawa semacam hotel gitu, sama homestay-nya rumah sakit. Mereka di situ nggak ngapa-ngapain, nggak sehat, nggak sakit mereka. Ruang isolasinya ya? Iya, nggak sakit mereka. Jadi bukan ada di rumah sakit gitu. Karena apa? Saya temukan sedini mungkin. Karena apa? Kalau tidak ditemukan sedini mungkin, misalnya orang muda, kemudian dia positif, dia itu tetap kerja di rumah sakit misalnya, lembur pagi, siang, sore. Kadang-kadang kalau jaga malam itu nggak tidur loh, sampai paginya lagi. Itu daya tahan tubuh langsung drop, itu langsung manifest dan sakit. Kalau sakit, kalau virus corona yang kakaknya yang 19, corona ini turunan ke-7 ini. Jadi kalau kakak-kakaknya itu kalau menyebabkan sakit itu biasanya nggak sampai ke paru-paru, kecuali orang yang mau sangat lemah itu ya. Tapi kalau dia tuh tahan tubuhnya lemah, itu sebentar aja tenggorokan langsung ke paru-paru, pneumonia, mati dia. Makanya harus sesegera mungkin diistirahatkan. Orang harus istirahat cukup tadi itu untuk antibody, itu ya. Jadi mengenai jumlah yang banyak, memang saya selalu berbeda pendapat dengan banyak pejabat yang membuat keputusan. Tetapi banyak kemudian yang setelah ketemu saya clear gitu. Oh iya ya, akhirnya gitu. Termasuk tadi itu bagian saya itu. Sampean kalau mau nerjunkan bansos, lihat data saya. Oh iya ya, akhirnya cuma gitu. Jadi nanti moga-moga ya kita moga-moga nanti insya Allah lah saya bilang teman-teman di IDI untuk disampaikan. Terserah kalau mau nanya ya saya jawab. Oke, mungkin itu yang lain mungkin saya lanjutkan aja karena tadi nanti akan terjawab setelah itu. Iya. Oke. Gitu ya. Lanjutkan dulu aja apa? Oke, monggo lanjut. Oke. Gus, mangkir ya. Gus Zaki mewakili RMI sekaligus dari Tebu Ireng. Oke, monggo. Mik, Gus. Gus Zaki.
Monggo. Nanti akan dilanjutkan pemaparan slide oleh Bapak Dr. Supriyanto. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman amma ba'du. Sadatinol kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Dr. Supriyanto, Gus Hasib, Ki Hasan. Sebetulnya ada banyak hal yang perlu kami sampaikan. RMI Jawa Timur ini telah 3 kali rapat dengan gubernur. Rapat pertama tidak menghasilkan keputusan, rapat kedua tidak menghasilkan keputusan, rapat ketiga alhamdulillah tidak menghasilkan keputusan kecuali rekomendasi. Konsisten, Gus. Ya, tetapi tidak dihasilkannya keputusan, apalagi sampai RM ini mengeluarkan maklumat, ini karena kami paham betul kondisi pesantren, Gus Hasib. Yang pertama bahwa dulu disepakati pesantren masuk kembali mulai tanggal 15 Juni. Dengan pertimbangan tanggal 15 Juni ini kurvanya corona itu sudah melandai. Dengan pertimbangan itu. Ini Dr. Kohar dari Rumah Sakit Saiful Anwar menyampaikan seperti itu. Tapi saya juga nggak yakin sih sebetulnya. Tapi saya ngomongnya nggak di sana, di sini. Rapat terakhir tanggal 15 Juni itu dihapus. Terserah pesantren. Mau kapan mengembalikan santri. Karena ada permintaan bahwa pesantren jangan mengembalikan santri itu serempak. Karena ada klausul saran bahwa pesantren ketika akan mengembalikan santrinya ke daerah di mana pesantren berada, itu otoritasnya bupati, bukan otoritasnya gubernur. Lah kalau di Jombang ini ono santri 50.000 balik bareng tanggal 15, petugas dinas kesehatan mesti kelenger. Karena ada permintaan untuk mengawal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permintaan bahwa kembalinya santri ini juga bertahap. Kalau santrinya 50 mungkin. Tapi kalau santrinya 10.000 kayak Barul Ulum, gulung tikar. Karena begini, dalam usulan rapat itu yang Jawa Timur jumlah santri Barul Ulum berapa? 2000 masuk dulu. Dinteni 2 minggu. Jangan menerima santri lain. Masuklah dari Jawa Tengah 500, 2.500. Sudah berapa bulan? 1 bulan. Masih ada 8.500 yang antri berbulan-bulan. Covid ini kira-kira wis mereda, santri tambah belas guru masuk KB. Karena permintaan itu, ini menyulitkan, ini menyusahkan pesantren. Walhasil RMI dan di dalam rapat itu tidak mengatur tanggal, juga tidak mengatur teknis, karena itu pesantren yang jauh lebih tahu. Lalu di dalam berbagai kesempatan kami ini berdiskusi, Pak Dokter. Ketika 3 protokol utama COVID itu kita bahas, yang pertama bahwa santri pakai masker bisa. Santri membawa hand sanitizer bisa. Tapi begitu masuk kepada physical distancing, enggak ada yang bisa. Wes enggak mungkin, sangat enggak mungkin. Suatu ketika kami ini berdiskusi dengan kiai-kiai sepuh, ini hebatnya NU. Kiai sepuh itu bertanya kepada kami, Gus, nggih Yai. Protokol COVID itu wasilah atau goyah? Pertanyaannya begitu. Protokol COVID itu wasilah apa goyah menurut panjenengan? Wasilah. Sarana. Yang goyahnya tujuannya adalah santrinya sehat. Karena protokol COVID itu adalah wasilah,
dan tidak mungkin satu diterapkan di pesantren, maka pesantren harus menggunakan wasilah yang lain yang bisa diterapkan sebagai sarana ngijoli physical distancing. Apa itu? Meningkatkan imun dan antibodi santri. Artinya begini, ini saya juga sempat engkel-engkelan dengan dokter yang mengatakan bahwa physical distancing itu mutlak dilakukan. Ngapunten dok ya, pesantren itu rumah besar. Panjenengan kita di rumah kan nggak pakai masker, nggak apa-apa. Tidak usah physical distancing, nggak tahu saya. Kemudian hubungan intim itu ya opo jalan. Itu juga ditanyakan, ya opo kalau itu enggak. Sebagaimana layaknya rumah kita tinggal, pesantren juga rumah kita tinggal tapi rumah besar. Kalau santrinya itu sudah dikuatkan imun, sudah dikuatkan antibodi, maka physical distancing walaupun tidak begitu ketat, insya Allah santri aman. Nah, ada pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan imun dan antibodi ketika physical distancing tidak mungkin dilakukan? Dalam beberapa press release yang kita sebarkan ke wali santri, tidak mungkin tidak bahwa new normal harus diterapkan di pesantren. Itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena new normal itu bukan hanya untuk menghadapi COVID, tapi menciptakan santri sehat sehingga proses belajarnya tidak terganggu. Contoh, kalau pakai masker sudah biasa. Tapi panjenengan pernah berpikir meminta santri untuk minum vitamin? Berpikir? Iya, berpikir pernah. Pernah menyodorkan ikileh? Tidak pernah. Maka di dalam berbagai surat edaran kepada wali santri, ada benda-benda yang harus ketika santri balik itu dibawa oleh santri. 1, masker, 2, hand sanitizer, yang ketiga itu multivitamin atau madu. Karena apa? Karena pesantren belum bisa menyediakan itu dan harganya mahal kalau beli. Ini di dalam rangka ngijoli karena pesantren tidak bisa menyediakan physical distancing itu. Tak ngeten Dok. Nggih saestu nggih. Lah. Artinya begini, mulai hari ini bahwa new normal atau kelaziman baru atau kebiasaan baru itu tidak mungkin tidak. Sesuatu yang harus diterapkan. Itu. Yang lain adalah bagaimana ketika santri itu sudah kehilangan sumber vitamin yang dibawa dari rumah. Kita ini kepada corona hanya bisa bersikap defensif, bertahan. Tapi bagaimana ampreh bertahan kita, defensif kita itu menciptakan sifat apa? Pikiran kreatif. Panjenengan ngapunten Bu Nyai. Lewat di halaman rumah sakmunu ombone, pernah nggak kepikir memanfaatkan lahan itu? Enggak pernah, yakin saya. Mulai hari ini panjenengan beli polybag. Beli tanaman apa saja, jumlah santri 300, beli polybag 300. Tidak mahal, insya Allah sangat mampu. Kasih tanaman jeruk, tomat, panggil santri itu. Kowe tak kai tomat, tanduran rambutan ini pusat vitaminmu. Kowe tak kai tanduran jeruk, rambutan, tanduran rambutan ini pusat vitaminmu. Maka ini adalah cara-cara kami di RMI ketika berpikir jauh, karena tiap malam itu kami ditelepon orang, santri kiai gitu. Ini bagaimana kalau tidak bisa physical distancing? Kenapa? Seperti ini ada pondok di Jember itu sudah nggak bisa bayar listrik, Dok. Bayar listrik nggak bisa, apalagi memberi bisyarah Ustadz. Ngapunten Gus, nanti Siap. apa yang di RMI diperkuat oleh Pak Dokter. Jadi pada prinsipnya bahwa kita ini menyambut corona itu tidak mungkin tidak harus berjalan berdampingan sambil menyiapkan new normal
kebiasaan yang baru, yang itu tidak bisa kita tolak. Ini adalah sebuah keniscayaan. Makanya kami di RMI dalam berbagai kesempatan pertemuan menyampaikan pesantren harus menyambut perubahan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita menuju pesantren yang sehat. Bukan hanya karena corona, tapi memang kita harus menyiapkan santri yang sehat. Corona ini hanya sebagai pendorong saja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Zaki, Ketua RMI Jawa Timur sekaligus salah satu Dhurriyyah Pondok Pesantren Tebireng. Matur suwun. Ngapunten Dok, niki rupane kok pun udunen kabeh kepengin semarap hasil yang harus dilakukan oleh pesantren biar segera bisa merumuskan bagaimana pesantren yang beliau asuh ini bisa menerima santri dalam kondisi sehat, kemudian belajarnya sukses dengan sekian strategi yang ditata. Matur suwun, monggo. Ya, terima kasih. Ya, matur suwun, tambahan informasinya Gus Zaki dari RMI Jawa Timur aja. Ya mungkin saya lanjutkan, ini cuma data-data aja, saya lewati. Ini data. Nah ini yang menunjukkan data bahwa usianya ini kan yang kefatalan ini kasus Indonesia nyata kalau ini. Ini kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Ini yang usianya berapa ini? Di bawah 50 ini yang meninggal cuma 1%. Jadi ini artinya taruhlah tadi itu rodo manek nih titik Gus Zaki kira-kira ya apa ngono penake. Nah, daripada ngumpet terus itu mudorotnya lebih besar. Nah, ini usia produktif saya lewati saja, saya lewati. Nah, ini. Kemudian mampukah pondok pesantren itu mengendalikan penularan infeksi Covid di pesantren? Meyakinkan orang tua santri bahwa kehidupan pesantren aman bagi anak-anak mereka? Pondok pesantren harus meyakinkan pemerintah, harus kita jawab segera. Nah, new normal itu sebenarnya kayak gini loh. Dulu itu waktu sepeda itu kan semrawut zaman dulu. Tapi karena semakin lama populasi orang semakin banyak, sehingga sekarang orang menjadi rapi. Di lampu merah antri dan sebagainya. Jadi kan jadi rapi sekarang. Inilah new normal. Dan orang sekarang nggak merasa lagi. Orang sekarang kalau mau naik sepeda motor, tahu-tahu sambil lewat itu sudah nyangking helm. Dulu nggak pengen lah nggak helm abot neng das. Tapi sekarang udah biasa. Itu nanti lama-lama akan biasa. Nah, kemudian memulai aktivitas pesantren sangat mungkin untuk dilakukan. Pertama, usia santri yang hampir semuanya berusia muda bukanlah termasuk kelompok rentan. Kemudian the new normal life santri Indonesia sebagai cara beradaptasi dalam pola interaksi sosial di pesantren, syarat dan ketentuan tentunya berlaku. Kemudian hanya berlaku bagi pesantren. Ini untuk langkah awam. Tadi Gus Zaki dari RMI ini saya sampaikan untuk langkah awal sebaiknya pesantren yang mukim dulu. Yang mondok. Yang mondok. Yang duduk. Ya, yang mukim dulu aja yang dimulai. Yang ada di pondok, yang mukim pondok ya. Ya, yang mukim. Karena gini, ini namanya kalau yang namanya new normal lifestyle itu tidak bisa revolusi. Itu harus evolusi. Kalau evolusi itu ya pelan-pelan. Jangan, tapi kita harus bisa berhitung kapan itu. Jadi maksud saya begini, taruhlah langkah awal sekian itu, kemudian itu aman, nanti ditambah lagi sekian, aman, dan tentunya tetap berusaha sebisa mungkin. Yang kalau sosial dan fisikal itu, lele podo-podo negatif, podo-podo positif ya nek ora apa-apa to, ya kaya kuwi mengke. Lek wis sak omah podo-podo negatif lho. Mangan bareng. Mangan bareng ya karo bojone, lek bojoku ngono. Ngono terus piye aku ya. Ya kan tidak mungkin physical distancing terus. Jadi toh nanti akan terjadi lagi dengan sendirinya. Tapi setidak-tidaknya untuk diizinkan pemerintah kan harus yakin bahwa itu bisa terlaksana. Caranya taati dulu. Jadi kemudian membentuk tim COVID
pesantren harus punya tim COVID, menyiapkan sarana prasarana kesehatan, menyiapkan sarana prasarana pendukung gaya hidup baru yang menunjang dipatuhinya protokol kesehatan, kemudian mensosialisasikan kebiasaan gaya hidup baru, memperhatikan kedisiplinan seluruh stakeholder, kemudian bagi pesantren yang terintegrasi dengan sekolah MTS atau sederajat, hanya dikhususkan bagi santri yang pondok. Jadi ini dulu, nanti sambil jalan kita, misalnya begini, kalau tadi itu santrinya misalnya kasus tampak beras saja, Dok. Ada yang duduk, ada yang dari asal daerah yang mondok. Berarti yang mondok dulu. Kalau menurut saya yang mondok dulu. Yang mondok dulu. Yang nggak mondok bagaimana? Kan bisa daring. BJJ. Bisa BJJ kan? Kan bisa pakai mereka pakai Zoom dan sebagainya, bisa melihat dan sebagainya. Mereka bisa ngikuti. Nanti kemudian kalau waktunya ujian, dia kan tetap bisa. Nah, tapi pelan-pelan kemudian kita menata. Kalau tadi misalnya pondok ini satu desa, kan ya bisa toh dibuat klaster-klaster one gate system. Tapi kalau langsung sekarang disuruh semua one gate dipakai klaster-klaster, yo ngeluh. Makanya yang saya sebut evolusi, bukan revolusi. Di sini santrinya kan 10.000, ini kayak satu desa. Kan pasti bisa dibuat klaster-klaster dulu. Kelas 1 dulu. Iya, kan bisa toh dibuat klaster-klaster dulu. Terus nanti kemudian kalau itu sudah aman, sambil kemudian pondok ini berusaha untuk mengembangkan kapasitasnya, atau mungkin tidak ada apa-apa, dimasukkan lagi tidak apa-apa, dispodo negatif dan sebagainya. Itu kan silakan. Jadi itu yang saya rasa pertanyaan tadi sudah agak terjawab di situ. Kemudian persiapan pesantren. Di Pontren Kemenak bertanggung jawab terhadap single data santri Indonesia. Pesantren dan santri. Itu yang bertanggung jawab terhadap single data menurut saya itu di Pontren. PPRMI yang menaungi 14.000 pondok bantu data pesantren dan santri. Jadi untuk dapat inputan data itu dari PPRMI. Kemudian nama pesantren dan alamat pesantren harus lengkap, nama lengkap dan nomor induk kependudukan dan alamat santri dan sebagainya. Ini karena untuk keperluan single data. Status COVID, semua santri nanti harus punya status COVID dan status kesehatannya untuk identifikasi. Status COVID itu artinya dia sudah pernah terinfeksi apa belum dan sebagainya. Rapid test itu status COVID apa? Rapid test status COVID berlakunya cuma 3 hari. Sehingga santri datang membawa hasil rapid test, dia berusaha 3 hari. Berlakunya 3 hari. Jadi kalau santri datang sudah membawa rapid test dari yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau skema saya nanti ada skema saya, sebaiknya jangan percaya gitu. Di rapid DB baik. Ngomong 5 menit dan murah. Kemudian setiap santri wajib punya buku harian COVID. Jadi gini, semua santri sebaiknya punya buku harian. Jadi maksudnya gini, kan ketemunya ya itu saja. Hari ini aku ketemu siapa saja, ada tulisan, ada di kolom nanti, apalagi kalau ini kan gampang ditulis. Sehingga kalau sewaktu-waktu dia kena, itu ngelacaknya gampang. Dari tanggal sekian sampai sekian yang berhubungan sama dia itu. Jadi gitu. Tracingnya. Ya. Dan tolong nanti saya di luar forum ini akan matur tersendiri terkait ada beberapa yang untuk percepat tracing. Ya, tracing ya. Ya, kemudian ini alur perizinan yang ini hanya skema yang sudah hasil saya diskusi dengan Yaisaluddin dan teman-teman di Jakarta. Perizinannya dulu kan gampang sekali itu. Dari mana? Dari kabupaten itu langsung selesai. Sebaiknya nanti kabupaten kota itu mengajukan hasil visitasi kepada Komisi Akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Jadi akreditasi itu nanti kalau misalnya ini dipakai nama Arab ya nggak apa-apa. Maksudnya akreditasi memang ngeten.
misalnya ini, untuk menjamin supaya yang diakreditasi itu sarana prasarana yang menjamin COVID maksudnya. Itu yang diakreditasi. Bukan kemudian akreditasi masalah pengajaran bukan. Itu kualat itu akreditasi itu. Yang diakreditasi itu artinya apa nanti? Kita ada keteraturan seluruh Indonesia. Kapan lagi kita membuat pondok itu teratur? Kalau tidak momen ini diambil. Makanya tadi saya bilang, kalau kita cerdas mengambil momen ini momennya sangat tepat, kita bisa segera keluar duluan dari masalah ini. Kemudian ini setelah itu kemudian dinyatakan lulus oleh Komisi Akreditasi Pondok Pesantren Indonesia, atau namanya apalah, saya kalau ini itu nanti silakan kemudian baru kabupaten kota itu mengizinkan. Karena apa? Lek ono apa-apa sing dicelano sing diprotes ya bangga kepala daerah soalnya. Kecuali kalau pengasuhnya nanti saya bertanggung jawab, seandainya ada santri saya yang celaka itu saya bertanggung jawab. Lek ngono ya mbuh. Baik dokter itu saya kalau mau operasi itu tanda tangan. Yang bertanggung jawab siapa? Nah, kemudian persiapan pesantren, sarana prasarana. Harus punya rumah transit. Pesantren yang mau masuk datang ke sini itu jangan langsung masuk dulu. Ramilo kalau nggak ada yang sebuah tempat yang one gate system kan nggak bisa nanti. Sebagai pos pemeriksaan bagi santri yang baru tiba dan juga sebagai rumah tinggal. Jadi maksudnya gini, setelah datang dia itu nanti kan harus di screening dulu. Untuk di screening itu kan perlu antri dulu misalnya, itu harus ada rumah transit dulu. Kemudian santri itu juga harus punya poliklinik dilengkapi dengan termogan, rapid test, dan dokter perawat yang melakukan pemeriksaan itu bisa MOU kalau tidak punya dengan fasilitas kesehatan terdekat. Itulah perlunya koordinasi dengan dinas kesehatan terdekat. Bekerja sama kerja MOU dengan rumah sakit dan sarana rumah sakit rujukan COVID. Harus punya MOU karena untuk pendukung kalau ada apa-apa. Kemudian berikutnya ruang gizi. Sebaiknya pesantren itu mempunyai ruang gizi yang di situ juga ada nutrition. Nutrition itu bisa MOU juga. Sehingga gizinya itu jangan dikira sayur bayam sama ikan apa itu namanya? Pindang itu tidak ada nutrisi. Ada. Tapi bagaimana mengelolanya itu kan yang paling tahu nutrition. Apalagi kalau Gus Zaki tadi udah keren sekali. Di sekitar pondok itu ditanami itu udah keren sekali. Jadi makanya Indonesia bisa segera keluar kita asal kita kreatif. Vitamin-vitamin tanpa membelikan vitamin yang aneh-aneh itu udah vitamin alami. Tanduran dewe. Rumah transit itu isolasi? Bukan, beda. Beda. Di dalam pondok nanti harus ada ruang isolasi. Rumah transit itu maksudnya gini. Santri datang, pos. Ya dia ngepas di situ dulu. Jangan kemudian langsung masuk pesantren. Karena nanti ada alurnya. Nanti alurnya saya sampaikan setelah ini. Kemudian ini tadi, ruang belajar santri putra-putri dan asrama santri putra-putri sebaiknya luasnya 3 kali sebelum pandemi. Sebaiknya begitu. Tapi, kan itu tadi, untuk tahap awal ditaati dulu menurut saya. Karena kita harus mulai dulu. Jadi misalnya begini, santrinya 10.000. Kemudian ternyata bisa membuat model yang saya sebutkan tadi itu memenuhi syarat, masukkan aja 3.000 dulu. Yang kemudian 6.000 lebih itu daring. Sambil kita kemudian membentuk klaster-klaster baru. Sehingga nanti kira-kira punya time schedule. Dalam 6 bulan ke depan misalnya, itu nanti akhirnya akan mempunyai ruangan yang memenuhi syarat sekian. Dari situlah nanti bisa dihitung bagaimana mungkin pemerintah mau bantu kalau belum ada hitung-hitungan. Misalnya begini, pondok, saya yakin pemerintah tidak tinggal diam, pasti sudah menyiapkan duit sekarang ini untuk membantu teman-teman kita di pesantren.
Cuma kan harus ada skema yang jelas. Misalnya begini, kalau saya misalnya pemerintah mau membantu ke sini ke tambak beras ini, kemudian ngajukan nggak jelas, kan nggak bisa toh. Kalau nggak punya skema, tambak beras punya skema sendiri, Tebu Ireng punya skema sendiri, kan begitu. Tapi tolong jujur, jangan ngambil kesempatan. Tapi saya yakin pesantren pasti jujur semua. Untuk gelombang jarak minimal berapa hari? Untuk klaster saat ini pertama, kemudian yang tergantung surge kapasitinya, tergantung penambahan kapasitasnya, dan juga tergantung setelah misalnya 14 hari sudah di dalam itu sehat, tidak ada masalah, dan tergantung kedisiplinannya. Kalau misalnya santri mau, jadi gini, one gate system itu kan harus dijaga ketat. ya. Kalau kemudian tidak dijaga ketat, santri itu masih belanja kemana-mana. Bagaimana mungkin kita mau menambah lagi? Kita kan tidak yakin setelah dia masuk di dalam itu orangnya negatif semua. Kan gitu. Makanya kedisiplinannya itu yang paling penting. Misalnya begini, ini sudah negatif semua. Waktu mau masuk ke dalam ruangan ini semua sudah direpit, semua negatif. Ada di dalam sini kan? Dijaga betul. Kinten-kinten ini nanti akan ada pandemi enggak di sini? Tidak. Kan pasti tidak. Nah kalau sudah begitu kemudian, apa sampai harus terlalu ya kui mau bojo mosok dadak physical distancing. Ya kan gitu toh. Yang penting ini kedisiplinan berarti gitu loh. Makanya nanti alurnya saya tunjukkan setelah ini. Artinya apa? Yang masuk ke sini kita yakin dan orang tidak sembarangan keluar gitu. Kita yakin. Untuk itulah kemudian memang harus kereng yang dijaga di pintu di penjagaan masuk itu. Tempat cuci tangan dan sebagainya, hand sanitizer mungkin dilewati aja, masker, sarana olahraga dan sebagainya, tandon air dilarang tukar menukar dan sebagainya. Nanti ini saya rasa sudah tahu semua lah ya. Alur keluar masuk pesantren itu one gate system. Pos penjagaan pintu gerbang ini yang paling penting. Pos penjagaan pintu gerbang ini yang paling penting. Karena tidak bisa lagi nanti belanjanya itu, kan ya bisa toh, setelah itu nanti belanjanya hanya SMS, nanti terus bahkan etika menerima kresek dari luar itu aja ada loh. Kalau sudah berlaku nanti saya bantu bikinkan. Menerima DO. Iya, cara menerima, kenapa Wuhan ini contohnya, itu gara-gara klaster dari belanja online. Wuhan ini, mohon maaf, Korea ini, gagal Seoul ini. Di Kubing, kalau nggak salah itu di Seoul bagian barat itu. Itu gara-gara itu. Nah kalau misalnya orang terinfeksi, bawa itu, tas karena kebiasaan kalau batuk itu, gitu kan, habis itu tuh nggawa kreseknya nih, ditampak nenek sampean. Masih orang mlebu pondok, yo podo wae kena kan itu. Tadi santri yang di dalam itu berapa lama? Berapa? Berapa lama? Berapa hari? Selama dia datang kemudian dikelompokkan dalam satu pondok, tidak boleh keluar, itu berapa lama? Kan biasa toh santri di dalam pondok itu sampai setengah tahun tidak keluar-keluar, tidak dikunjungi orang, tidak pulang, kan biasa toh. Ya tergantung aja nanti. Kalau menurut saya, supaya efektif 1 tahun tidak pulang. Jadi ini, sesegera, kemudian kapan aktivitas pesantren dimulai? Sesegera mungkin. Seluruh data kiai, ustadz, dan santri lengkap. Seluruh sarana prasarana lengkap. Seluruh pondok pesantren lulus akreditasi atau penilaian kelayakan operasional oleh PPRMI atau Komisi Akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Kalau menurut saya, mohon maaf Gazaki, itu oleh lembaga independen, yaitu Komisi Akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak ada vested interest. Kalau misalnya yang mengakreditasi kita sendiri, ya kan pasti ada vested interest. Mana oh iya ya, tak lolosnya lah. Sudahlah, itu namanya manusia. Kalau malaikat enggak. Makanya kenapa kemudian kalau menurut saya
sebaiknya. Tapi wong ini pikiranku dhewe sama turuti kena ya ora ya kena. Wong ini pikiranku dhewe, dituruti kena ora ya kena. Dituruti pemerintah kena ora ya kena. Wong aku wong ngoceh wae. Jadi ya, tapi wong ngoceh wong paling baik sedunia. Jadi komisi akreditasi sebaiknya memang harus independen. Kita jangan alergi dengan orang independen. Karena orang itu dikontrol independen itu lebih keren. Saya itu menjalankan rumah sakit ya. Saya itu supaya saya menjaga vested interest, supaya menjaga kecapek dan apa-apa. Di Tulungagung itu ada undang-undang pelayanan publik. Intinya di situ janji layanan publik. Saya itu ada respon time kami, kalau orang gawat, darurat, mau meninggal, mengancam nyawa, respon time saya 0 menit. Jam berapapun, 24 jam. Kalau gawat tapi tidak darurat, 15 menit. Kalau tidak seperti itu, silahkan masyarakat sak Tulungagung nuntut. Kenapa saya berani begitu? Karena saya sudah merasa memberikan remunerasi kepada anak-anak buah saya itu cukup. Kemudian yang kedua, hanya publik sparring partner terbaik supaya kita aware terus dalam melakukan pelayanan. Kalau mereka sudah, kita takut dituntut publik, kita akan rasa-rasa ngantuk, barang kan malah hilang. Saya rasa tidak ada di Indonesia yang penyelenggara pelayanan publik berani melakukan itu. Udah saman golek gak ono. Apa coba bayangkan ibaratnya ngeten. Panjenengan misalnya Gus Wafi membuat peraturan. Engko lek misale muridmu nang wali santri, kalau anak sampean nanti ndak iso ngaji sampai tahap sekian dalam sekian, aku tuntutan. Apa wani? Ora wani, aku wani. Saya berani. Kalau ndak tak tangani 0 menit tuntut saya. Karena itulah kita ini karena kita ini punya sifat manja, manusia itu. Punya sifat manja dan memanjakan dirinya sendiri. Saya sering ngomong sama istri saya bahkan, kowe iki aja manjakno dirimu sendiri. Jangan memanjakan diri sendiri. Tapi kamu juga harus bisa mengampuni dirimu sendiri. Allah yang mengampuni dirimu, masa awakmu gak bisa mengampuni dirimu? Saya bilang gitu. Kalau anak saya, istri saya itu mesti tak omong ngono. Jadi itu cara yang ini. Kadang-kadang kan didikte. Ya enggak lah. Siapa yang berani dikte yai? Ini kan hanya masalah fasilitas. Supaya terjamin bahwa santri itu nanti masuk itu aman. Kemudian berikutnya persiapan yai santri ustad wajib membawa surat keterangan kesehatan dan surat keterangan status COVID-19 dari rumah sakit atau dinas kesehatan asal. Ya itu tadi yang disampaikan tadi, berlakunya 3 hari dan berlakunya 6 hari. Tapi tadi ada, kalau dia itu kemudian pakai kendaraan umum, biarpun sudah dites dia itu bebas COVID, dia itu tidak ngerti, duduk di kendaraan itu tidak dilapisi kayak aku tadi. Karena apa? Virus itu kalau di tubuh, di baju ini bisa 10 jam. Kalau di tangan cuma 10 menit. Mati. Karena apa? Virus itu hanya karena hidupnya waktu ada droplet. Dropletnya kering dia mati. Makanya kenapa segera berjemur itu sajane berjemur itu ya karena vitamin C, vitamin D wae lah. Lek perkara Covid itu wis mati ning awake. Yang nempel di tubuh kita ini segera mati dia. Nah, maksud saya itu tetap harus hati-hati. Kemudian swab atau PCR masa berlakunya 6 hari. Suhu tubuh tidak mencapai sekian bla bla bla, mungkin ini bisa cepat aja. Pada saat perjalanan baik, nah ini santri ini harus disampaikan. Pada saat perjalanan baik dengan kendaraan pribadi atau umum tetap mempertahankan physical distancing, menggunakan masker
dan mencuci tangan dengan hand sanitizer ya dan sebagainya. Tiba di pesantren wajib melakukan cek suhu tubuh, mencuci tangan dan tidak bersalaman. Kiai Ustadz usia kurang 45 tahun memiliki penyakit penyerta dan sebagainya itu perlakuan khusus. Kiai atau Ustadz umur kurang lebih dari 45 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta itu dengan perlakuan khusus. Kalau ini saya mengutip 45 tahun, ini sebenarnya saya mengutip dari juru bicara gugus tugas Dr. Yuri aja. Tapi kalau berdasarkan data Indonesia saat ini per tanggal 27 kemarin itu sebenarnya 50 tahun tidak apa-apa. 50 lah batasnya. Nah, santri wajib membawa surat keterangan kesehatan, surat keterangan status COVID dan sebagainya. Ini sama aja tadi, ini hampir sama saja. Kemudian wajib memiliki santri yang memiliki penyakit penyerta dan sebagainya itu kemudian dengan gangguan pernapasan tidak diperbolehkan kembali ke pesantren hingga pandemi berakhir atau hingga kita bisa mengelola ini dengan baik. Jadi santri yang memiliki penyakit penyerta, diabetes, hipertensi, jantung, paru-paru, gangguan pernapasan, gangguan imun, dan penyakit liver dan sebagainya tidak diperbolehkan kembali ke pesantren hingga pandemi berakhir. Sementara jangan dulu dia, daring dulu saja. Daring dulu saja gitu, sebaiknya. Tapi nanti kan juga ada periode namanya evolusi. Itu tergantung dari pondok satu dengan yang lain, tidak sama. Tergantung juga kesiapan yang lain tidak sama. Kalau misalnya sebuah pondok itu segera bisa mengendalikan keadaan new normal lifestyle pondok, pesantren dan santri Indonesia itu dengan berhasil kemudian memperlakukan itu. Karena apa? Dia harus punya tempat khusus. Ya, ini contoh alurnya ini. Tadi kan disampaikan, ditanyakan tadi. Jadi flowchart santri kembali ke pondok pesantren. Yang ideal itu seperti ini. Yang ideal, misalnya ini santri, guru atau ustadz atau kiai, kalau umurnya kurang dari 45 tahun, kemudian sehat, tapi dia status belum pernah terkena apa-apa, dia itu kita rapid test. Begitu hasilnya itu positif, makanya kenapa syaratnya antara lain, di pondok pesantren itu selain yang ada saat ini, harus menyiapkan ruang karantina. Harus menyiapkan rumah karantina dan menyiapkan rumah isolasi. Harus di dalam pondok pesantren. Nanti itu tugasnya tim COVID pondok pesantren. Begitu dia itu kemudian tentunya waktu datang ini dia akan di rumah transit dulu. Begitu dites rapid, kemudian hasilnya umurnya kurang dari 45, sehat, tidak pernah terinfeksi. Kalau hasilnya positif, langsung masuk karantina. Ini tentunya tetap koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, karena harus pendataan dan sebagainya. Tempat karantina itu, misalnya kemudian pondok ini menyediakan, senang sekali dinas kesehatan. Terbantu paling tidak tempatnya. Kami di Tulungagung pakai punyanya IAIN yang saya pakai. Bisa nampung sampai 200-an orang. Nah, kemudian ini alurnya, kalau ternyata, dan di situ dilakukan swab, PCR. Kalau di swab itu kemudian hasilnya itu, kalau di swab ini hasilnya misalnya negatif gitu. Besoknya di swab lagi tetap negatif, ya sudah dia berarti boleh masuk ke ruang belajar. Artinya dia orang negatif. Nah, kemudian kalau orang yang santri yang lain usianya segitu, usianya santri yang lain usianya juga kurang 45 tahun, sehat, belum pernah terkena apa-apa, hasilnya itu negatif, diisolasi dulu. Masuk karantina. Maksud ruang isolasi dan ruang karantina sebaiknya di lingkungan dalam pesantren, jangan di luar, karena meresahkan masyarakat. Di dalam, diisolasi dulu. Ada kan bisa aja ada rumah isolasi, ada aula, dijaga, kan gitu kan bisa. Nah, kemudian hari ke-10 dilakukan ulang rapid test. Kalau hari ke-10 itu dilakukan rapid test hasilnya tetap negatif, berarti dia itu tidak
tidak sedang dan tidak pernah terinfeksi, dia boleh bergabung dengan teman-temannya. Statusnya sama dengan yang sudah pernah terinfeksi ini, tapi sembuh. Ya. Sama. Jadi orang yang pernah terinfeksi dan sembuh, itu boleh dicampurkan dengan orang yang belum pernah terkena. Jadi cuma bedanya, yang satu punya status imunologi, yang satunya belum pernah punya. Nah kalau ini kemudian tadi pertanyaannya, kalau kemudian nanti itu lama-lama ngumpul di situ podo negatif gitu, engko separuh sepertiga dulu, kok telung sasi ndene ngopo-opo ditambahi 1/10, ora apa-apa ditambahi neh. Susi priye padha suami istri kuwi mengketo. Kan jelas maksud saya? Artinya tidak harus berjaga jarak. Kalau ngomong gitu tuh nggak enak. Jadi kalau ngomong gitu tuh nggak enak. Nanti saya banyak yang protes itu. Karena ya sajane yang ngono ning aku lek ngomong ngono ya apa Jawa kan ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, tapi kalau ngomong ya akhirnya saya cuma ngomong itu tadi. Ya padha karo orang di rumah itu. Orang karo bojone masuk physical distancing kan itu. Nah, itu maksud saya itu. Jadi kita ini berevolusi supaya gampang pengendaliannya pelan-pelan gitu loh. Nah, kemudian kalau ternyata dari hasil rapid test itu di hari ke-10 positif, baru alurnya ke sana di karantina. Sehingga itu tadi santri itu kalau misalnya nanti ada komisi akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Nanti misalnya saya diminta untuk membuat, ya sudah, harus ada ruang karantina, harus ada ruang isolasi, harus ada padasan, harus ada, ya kan gitu, harus tidak boleh lagi wudhu pakai bak, bla 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 bla, dan sebagainya gitu kan itu. Nah, kemudian bagaimana alternatifnya? Karena PCR itu kan mahal, dan sekarang juga agak langka. Kalau tidak ada PCR, alternatifnya ini, di rapid tok saja. Kalau memang dia sudah pernah terkena, dia misalnya santri datang, atau guru, atau ustadz datang dari desanya, dia bawa surat keterangan, sudah pernah kena dan sembuh. Ya sudah, langsung saja dia masuk. Langsung saja dia masuk. Ini tadi sebenarnya yang ideal ini, untuk biarpun dia sudah pernah terkena, untuk jaga nih, jangan sampai dia terinfeksi oleh varian yang lain. Strain baru gitu aja. Tapi kalau enggak ya, kalau enggak bisa ideal kan ya begini alternatif. Ini lebih murah. Kemudian berikutnya, kalau kemudian santri, guru, ustadz kemudian umurnya kurang lebih dari 45 tahun atau kurang dari 45 tahun, mohon maaf ya, ini kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi ini 50 tahun, jangan 45 terlalu muda, karena data dari gugus tugas mengenai COVID Indonesia per tanggal 27 kemarin, umur 50 itu sama saja tingkat kefatalannya dengan 45. Ini mungkin 50 saja. Itu status COVID-nya, dia belum pernah terkena. Umur lebih 40, lebih 50 atau kurang 50 tapi punya penyakit kronis, misalnya punya hipertensi dan sebagainya, itu dirapid dulu, alurnya sama. Ini juga gitu, di status COVID-nya positif, ini pernah di rapid dulu, di swab dulu, alurnya sama. Tetapi ini nanti akan punya perlakuan khusus ya. Next, kemudian ini alternatifnya kalau tidak ada. Ya, ini etika belajar di pesantren. Taat protokol kesehatan COVID-19. Kiai Ustadz usia kurang 45 tahun dan usia kurang 45 tahun tapi mempunyai penyakit penyerta dilarang mengajar tanpa sekat. Inilah orang yang rentan kan gitu. Yang lain ya iku mau suwe-suwe yang bareng turu akhirnya yang lali jenenge turu masa physical distancing, gludung rewe dileri kancane. Kemudian Kiai Ustadz usia lebih 45 atau kurang 45 punya penyakit penyerta, upayakan sebisa mungkin mengajar secara daring atau melalui perangkat audiovisual. Penting untuk berkolaborasi, bekerja sama dan disiplin dalam mencegah kasus COVID-19 di lingkungan pesantren.
Ini contohnya, desain tempat Sekat. belajar yang kalau yai, ustadz itu mempunyai penyakit kronis atau sudah sepuh. Nang jero kaca. Di dalam Akuarium. ya akuarium. Karang keipur tadi. Nah, misalnya kemudian bocah-bocah ini lari-lari niki wis padha negatif kabeh. Misalnya kita nggak tahu kok gerumbul ngono. Paling tidak kan yang di dalam aman. Makanya kalau salin tangannya kedaduk kaca. jadi ini modelnya. Ada juga yang berikutnya. Oh ya, nih. Nah, ini modelnya seperti ini. Artinya apa? Harus ada audio visual. Ya, harus ada audio di sini karena ini atas sampai atas loh ini. Full ya. Full. Ini full sampai atas. Sehingga harus ada kabel yang ke sini, ada speaker di sini. Nah, ini ada speaker di situ. Inilah yang untuk melindungi yang rentan. Sing bocah-bocah kuwi wong kena ya ora tek masalah ngono maksudnya iku. Tapi arep ngomong ngono ya ndak penak aku dokter ya. Nah, ini kalau yang ini kacanya full. Tapi kalau full ini kan eman-eman tempatnya. Kalau tadi itu kan di kanan kirinya kaca masih bisa dipakai dipakai untuk anak-anak. Menurut saya kaca aja lebih keren. Ya inilah maksud saya, seandainya kemudian kan nanti muncul biayanya setelah kayak gini ini disetujui. Gimana mau menghitung biaya diajukan kalau belum kan gitu. Inilah kemudian yang saya sampaikan. Nanti suruh tim COVID aja yang menghitung misalnya. Nah, ini meningkatkan imun, jadi mungkin ini saya lewati aja kalau ini bisa dibaca sendiri. Meyakinkan orang tua santri, sosialisasi yang memadai terkait dengan pola penularan, pencegahan, sosialisasi aturan dan sebagainya, bekerjasama. Lanjut. Oke, kemudian beberapa catatan akhir ya. Gelombang pertama mungkin cukup, ini pendapat saya pribadi loh ya. Gelombang pertama mungkin cukup 9 pesantren saja sebagai pilot project. Se-Jawa Timur. Gitu kok. Wong ini kula sak ngomong-ngomong kula rene sing ngongkon, kula ini namung nindakake nggih dawuhnya Gus Jabar. Ya sakarepku enggak songo. Lah menurutku songo itu apa? 9 itu kalau tersebar kan gampang diawasi kalau ada apa-apa. Tapi saya yakin dengan performa tambah beras dan motonya beliau kayak aja sehat, keren, sehat, hebat. Insya Allah ini bisa langsung jadi pilot project. Wes tak langsung tak sanggup ya, aku gelem dadi konsultannya. dulur dewe. Gratis. Enggak apa-apa. Eling-eling aku ya tak mulai nang maratuwa. Ngiras-ngiras. Keterbatasan ruang kelas dan kamar disiasati dengan pembatasan jumlah santri. Kenapa saya mengatakan ini? Kalau penjenengan tidak pakai skema ini pasti tidak disetujui pemerintah. Karena kalau tidak physical social distancing, sampai pasti tidak disetujui. Makanya tadi saya matur, nanti ada saya tak matur belakangan di luar forum ini. Pasti tidak lah. Oh ini standar kok. Yang 2/3-nya daring dulu, sambil melakukan upaya penambahan kapasitas pesantren. Sepengerti. Setelah penjenengan misalnya sekarang masuk 1/3, yang 2/3-nya daring, nanti kemudian mengajukan sumbangan dari PBNU apa dari PKB apa dari Kementerian Keuangan untuk menambah ruangan. Ngotot wae. Kami ini harus taat dengan social physical distancing. Kami perlu 2/3 lagi ruangan. Berarti saya mengajukan dana sekian. Siapa ngerti disetujui? Kan ya lumayan ngono loh. Setelah ada praktek. Nah, kan itu.
Jadi kemudian nanti ada ini kalau dilakukan, yakin kita pasti bisa membuat timeline, time schedule. Asal apa? Penuh kedisiplinan dan hanya satu yang mengkomando. Taruhlah di sini misalnya Gus Wafi nurut saja itu semua. Kalau ndak gitu benceng cuweng wis lah, hafal saya. Kalau enggak satu komando, sudah nanti Gus Wafi misalnya, wis nanti konsul ke Dr. Pri, yo tak sanggupi itu. Ya larang ngono benceng cuweng nanti. Wis manut wae satu ini. Karena apa? Podo-podo ora ngerti nih sampean semua kan gitu. Lah podo ora ngerti nih kalau engkel-engkelan ya podo karo wong buta, podo-podo butane ketemu gajah, sing siji ngomong gajah cilik kena buntute, sing siji ngomong gajah iku jemek soalnya teleke, sing siji ngomong gajah ombo soalnya kupinge kan gitu. Kemudian pengadaan termogan dan sebagainya ini mungkin saya lewat saja. Mungkin itu dari saya kita diskusi. Kemudian tadi saya rasa tadi pertanyaan-pertanyaan yang ke depan tadi yang saya tadi janjikan sudah janjikan dari Gus Khalid, Gus Yahya ya, dari Gus Yahya tadi mengenai 3 kali lipat saya rasa sudah terjawab ya. Akhirnya terjawab setelah itu. Kemudian kalau kamar 4 kali 4 kali 4 itu paling-paling cuma petang bocah itu. Tapi ya itu tadi, sementara sampean harus kompromi begitu dulu. Tapi sampean harus berkompromi begitu dulu, seperti udah buka dhisik. Wis lah percaya saya. Karena apa? Begitu sampean ngeyel lebone kabeh, eneng masalah ditutup sampai pemerintah pasti. Makanya yang namanya, jadi gini, saya ada rumus mungkin bisa universal ya. Ini namanya pandemi ini kan dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat kita jangan berpikir yang maksimal. Ini bisa dipedomani siapa saja. Misalnya begini lagi, dalam keadaan darurat itu kita harus melakukan efisiensi dan efektivitas. Sesuai kedaruratan. Sesuai kedaruratannya. Itu dulu. Yang penting apa? Survive. Pesantren survive. Gitu. Itu yang penting itu dulu. Setelah itu, jadi gini, ada 3 tahap dalam menghadapi apapun yang namanya darurat. Yang pertama, kita harus survive. Caranya kita bertahan apa? Efisiensi, efektivitas. Ora iso gawe kabeh jenenge kan ya efisiensi to. Nah, setelah ini kemudian bisa bertahan, kita harus kreatif. Harus kreatif menyiasati bagaimana yang akhirnya nanti waktu kadang-kadang rada terlanggar titik rapopo kan ngono to. Dosa-dosa titik gak apa-apa lah. Jadi kita harus kreatif. Tahap berikutnya itu kita harus kreatif. Kreatif, kemudian berjiwa entrepreneurship. Itu tahap berikutnya. Setelah itu pasti langsung berkembang lagi kayak semula. Bahkan lebih baik. Karena apa? Kehidupannya lebih tertata. Karena saya yakin panjenengan kalau sudah terlanjur santrinya 10.000, iki kira-kira mbuh semrawu tapi sangel notone. Ini kesempatan untuk ditata. Kapan lagi kita punya kesempatan? Ini Allah pasti sudah punya maksud. Kalau saya yakin begitu. Pasti sudah punya maksud. Nah, berikutnya kemudian, kalau kepingin ini berlangsung, tahap terakhir adalah menjaga sustainability. Sustainability itu supaya kita bertahan. Caranya apa? Dengan komitmen yang kuat, visi misi yang kuat, dan penegakan law enforcement. Syaratnya 3 itu. Itu juga berlaku bagi manusia. Manusia itu kalau misalnya pingsan, kenapa sih, ini ilmu rada medis nggih, kenapa sih kok kakinya dingin, semua dingin? Karena efisiensi. Sikil itu ndak egois, ndak minta juga disuruh kasih darah. Darah itu hanya terkumpul di ginjal, jantung, paru-paru, otak, supaya wonge urip tok wae. Diirit. Setelah itu baru orangnya itu menjadi total. Nah setelah itu baru
berkembang. Setelah berkembang baru ke meliti meneh itu. Jadi ini juga begitu. Jangan kemudian ideal, ini santriku 10.000, aku kelangan piro, wong iki kabeh iki soro kok. Wong aku soro kok jadi dokter ora praktek 2 bulan loh. Bayangke. Jadi semua merasakan. Inilah kira-kira yang terakhir dari saya. Sekarang monggo kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo kalau mau yang wabarakatuh. Saya Matur rasa yang suwun. pertanyaan ketiga depan tadi sama terjawab nggak di sini? Untuk Gus Khalid, Gus Yahya, dan Gus Siva tadi sudah dipaparkan bagaimana kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, jaga jarak, ruang yang 4x4, kemudian model pintu gerbang 1, pintu gerbang, kemudian yang diutamakan adalah santri yang mondok, yang murni, bukan yang lain, dan bertahap kedatangannya, tidak gembruduk, kemudian dikondisikan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Supriyanto mengenai 3 pertanyaan yang pertama. Barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi. Monggo, sinten niku? Sinten Gus? Oh, Gus Holik, kula kacamatane ilang. Setelah Gus Holik, monggo disambung, barangkali masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang bagaimana pesantren menghadapi era baru ini. Monggo Gus. Monggo Gus Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh majelis pengasuh yang sangat kula muliakan, para pengasuh yang dirahmati oleh Allah, Dr. Supriyanto yang sangat kami banggakan. Sederhana, ketika sebuah pondok pesantren tidak punya payung hukum untuk melindungi pesantrennya dan pengasuhnya yang telah berikhtiar sekuat tenaga mengurangi jumlah misalnya. Tapi karena namanya musibah, itu mungkin dari satu pintu kita tutup, dari pintu yang lain terbuka. Adakah payung hukum yang bisa melindungi pesantren ketika pesantren sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh dokter tadi? Itu yang pertama. Sebab ini taruhannya adalah nama baik pesantren, dan naudzubillah kalau pengasuhnya harus bawa sarung ke lapas kan gimana? Niku yang pertama. Bawa celana boleh. Jangan sampai terjadi seperti itu maksud kami. Kami hanya butuh payung hukum. Yang kedua, semua santri yang akan kita datangkan tentu dalam satu komando Gus Wafi di bawah majelis pengasuh dengan jumlah yang berangsur seperti tadi itu sangat ideal sekali. Tapi kemudian ada permasalahan tentang surat keterangan sehat atau rapid test atau PCR. Itu kalau tidak bekerja sama dengan pemerintah kayaknya susah. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Maka biasanya pesantren itu agak naif kalau membeda-bedakan kasta, membeda-bedakan penghasilan. Dan ini belum ada rumusannya. Karena rapid test itu juga berlaku hanya durasinya 3 hari. Maka mau tidak mau pesantren sebesar kita memang harus bekerja sama dengan dinas kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Ini bukan Tulungagung yang gratis, tapi ini Jombang yang semuanya tidak ada yang gratis. Maka karena memulangkan santri saja harus mengeluarkan sekian besar biayanya. Maka dokter matur nuwun. Nggih, matur suwun. Monggo dijawab langsung mawon. Yang saya mau Gus Heru,
Karena ini pertanyaan yang spesifik dan saya rasa sangat penting dan kita harus memperhatikan semua. Karena memang kita kalau kemudian tidak taat dan menyebabkan kelalaian, itu kita bisa berujung ke pidana. Dan pertanyaan ini saya rasa pertanyaan mendasar dan saya sudah berpikiran, makanya kenapa saya pada beberapa waktu yang lalu kita diskusi di Zoom itu saya agak agak bertahan di pendapat saya mengenai Komisi Akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Saya rasa justru itu langkah pertama yang harus dibentuk. Karena kalau sudah diakreditasi, artinya pondok pesantren itu sudah layak untuk menerapkan new normal lifestyle santri Indonesia. Kalau sudah diakreditasi. Kemudian kalau ada apa-apa, selama tidak ada pelanggaran terhadap yang sudah tertuang di dalam akreditasinya itu, berarti tidak salah. Orang salah itu, kalau ini menurut saya payung hukum yang paling kuat itu. Setahu saya, komisi akreditasi itu, namanya komisi-komisi itu biasanya di bawah presiden. Maksudnya SK-nya presiden. Komisi-komisi itu. Kayak misalnya komisi akreditasi Rumah Sakit Indonesia KARS itu ada komisi tersendiri yang independen. Saya rasa itu bisa sebagai payung hukum. Saya rasa itu pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat baik. Dan mungkin ini sebagai catatan nanti saya komunikasi dengan Yai Saladin dan teman-teman di Jakarta. Kayaknya ini harus saya juga mohon maaf baru sadar ini tadi bahwa harus itu. Saya selama ini kalau ada yang menjawab kenapa sih kok komisi akreditasi gitu, karena terkesan nanti kayak pesantren kok diakreditasi itu enggak enak kan gitu. Tapi ini saya akhirnya punya keyakinan inilah yang mempunyai kekuatan hukum. Sebelum komisi itu terbentuk dan hari ini faktanya itu sudah mulai masuki bulan Juni, Juli dan seterusnya, kita menunggu itu dulu apa kemudian melakukan hal yang seperti tadi? Kalau itu tergantung nanti begini, siapa yang bertanggung jawab? Paling tidak kemudian gini, maksud penjelasan lengket tekniku kesuwen misalnya ya. Misalnya. Jawaban saya pertama, apa sih yang lama? Kalau kita ini mau, pun payakun ya jadi juga. Saya itu kalau merintah anak buah saya, itu cuma satu. Laksanakan ya, ndang. Kapan? Ya segitu. Jadi hafal, mari. Kalau dia kebetulan lama, tak wangi gitu. Wong mari gini loh gitu. Jadi tidak ada yang lama sebenarnya kalau mau dan koordinatif. Jadi gini, contohnya gini. Saya itu kalau membuat peraturan bupati, kemudian peraturan direktur ataupun perda gitu. Saya tidak main birokratis. Misalnya di draft, habis itu dikirim dulu ke biro hukum. Yo yang kono lek ndang dikoreksi lek ora. Nek kono dicoreti dibalekne rene meneh, dibalekne rono meneh, kaya skripsi ae suwi. Saya enggak. Begitu sudah ada draftnya, saya minta Kabiro Hukum datang ke sini, kemudian keuangan, Mbak Perda datang ke sini, jadi di satu dibahas bareng. Lendak mari ketok drijiku, mari setino. Tanya anak, kebetulan yang anak buah saya satu itu yang pakai baju ini tak tawarne, ini dia tuh masih bujang ini, ganteng bujang itu. Nah, kalau nyuwun tulung. Jadi ternyata gitu tuh selesai kok. Jadi tinggal itu tadi. Kalau kita pakai birokratis ngono ya suwe.
Jadi biro hukum tidak nggawa anak buah, saya bilang begitu. Saya pernah diminta waktu itu untuk nyusun sesuatu di Jakarta. Saya bilang, kabiro hukumnya tolong ada deh. Aku teko nang Tulungagung wis ado. Tulungagung Jakarta iku ado. Aku wis ninggal bojoku. Mari ngono paling uang harian ini 750.000 per hari. Nah lek mari ngono iki engko 5 hari ndak selesai, aku lek tekorku kakean. Soalnya apa? Mending aku neng omah praktek operasi ndak diseneni bojoku kan gitu. Makanya tolong kabiro hukumnya ada. Di kementerian itu saya bilang gitu. Tolong kabiro hukumnya ada. Kalau enggak saya nggak mau. Percuma saja. Saya nggak usah nyebutkan, nggak enak. Nggak usah, percuma saja. Begitu pembahasan kemudian ada kawan saya bawa kayak hakim itu. Biasanya pasal-pasal itu kan enggak selesai-selesai toh. Misalnya gini, oke ya, semua sudah ya. Semua sudah ada yang bantah, ada yang jawab. Dok, wes nggak boleh. 1 detik, 2 detik ada yang enggak bisa tutup kok gitu. Mari. Jadi gitu. Ternyata gitu sehari ya selesai. Kita ini kan kalau bisa, karena apa? Kalau saya tidak cepat selesai ya itu tadi, saya itu tekor kalau keluar daerah itu. Tapi masuk tekor dan tambah beras ora apa-apa. Ikhlas. Nah, jadi kira-kira gitu nggih. Jadi alurnya ini tadi alurnya. Jadi kabupaten kota mengajukan hasil visitasi kepada komisi akreditasi, kemudian setelah lulus akreditasi, komisi akreditasi, kemudian baru Pemda itu mengizinkan. Tapi kalau belum, kan gitu pertanyaannya. Sebenarnya kan semua itu juga tergantung kepala gugus tugas yaitu kepala daerah. Ini kira-kira ya pendapat saya ya. Kemudian, tapi itu tadi, kepala ketua gugus tugas harus memastikan bahwa standar new normal lifestyle itu bisa dijalankan di situ. Itu saya rasa berani mengizinkan beliau. Biarpun kira-kira rada lebih lewat rekom lah ya. Le daleme dhewe kok diizini juga. Tapi nanti kalau misalnya itu kan dicurigai ya gara-gara tambah beras diizin tadi terang aja. Itu kan ya enggak enak toh. Mungkin biar sing liyane se apa piye. Tapi lek yang mengizinkan komisi akreditasi kan pena. Tapi silakan undang wartawan waktu dibuka. Ini loh, kami sudah sesuai standar semua. Saya rasa mungkin ada jalan keluar kalau mau didulukan. Tapi tolong juga RMI pusat, PPRMI nanti dikasih tahu, Kemenak di Pontren dikasih tahu apa memang begitu. Soalnya ini kayaknya juga belum ada aturan, makanya jawaban dari Gus Zaki tadi, jawaban dari Ibu Gubernur, silakan aja kalau pesantren mau buka. Karena tidak tahu sampai kapan. Itu artinya kan sudah ada lampu hijau, tapi tadi ya kalau tadi kalau ada apa-apa. Sudah ngendikan kalau ada apa-apa. Tapi kalau ketua gugus tugas itu sudah tanda tangan, kan ya enak toh. Misalnya tanda tangan kok kan gitu. Saya rasa itu. Tapi kalau dikerjakan paralel bela komisi, ini makanya ini kalau kita tidak paralel, kita ini ketinggalan sebentar lagi nanti. Karena momen ini harus segera kita ambil. Kira-kira gitu jawaban saya. Nggih, matur suwun. Matur suwun, penjelasan dari Bapak Dr. Supriyanto. Saya kira sudah cukup ya, sudah jelas ya apa yang harus dirumuskan oleh pesantren menghadapi era baru dengan sekian strategi yang harus ditata sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Dokter tadi. Kita hanya berharap semoga musibah dan wacana ini setelah segera selesai sehingga pesantren bisa eksis kembali dengan sesuatu yang baru tetapi tetap merawat sesuatu yang lama sesuai dengan kaidah yang dianut oleh pesantren. Saya dalam hal ini memohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati panjenengan sedanten. Matur suwun, kami akhiri wa faqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gus Wafi dikehendaki foto bersama apa mboten?